senindir. Esok harinya, Jarife pun dibawa keluar dari kurungan dan dibawa oleh penjaga. Sabretseydi, Qasem lalu berkata, jika dia bersabar dan mendengarkan aku, maka dia akan memiliki masa depan yang cerah. Sangat kasihan. Hachi pun menjawab, ya Sultana, pergi lebih jauh dan bernasib lebih buruk. Apa yang akan kita lakukan padanya? Apa perintahmu? Qasem menjawab bahwa dia ke mansion dekat dengan ibu kota, dan biarkan dia melahirkan di sana. Dia tidak akan pernah dibawa ke istana. Hachi pun berkata, bagaimana jika anaknya adalah seorang pangeran? Qasem pun menjawab, itu tidak akan dianggap sah. Namanya tidak akan disebutkan dalam catatan harim. cismi harem kayıtlarında geçmeyecek. Di lain sisi, Sinan datang mengunjungi kuburan kekasihnya. Sinan pun berkata pada kuburan Gulbahar, Gülbahar, nerede kalmasın diye elimden geleni yaptım. Gulbahar, ketahuilah, aku sudah melakukan yang terbaik untuk membalas dendam untukmu. Mungkin aku gagal melenyapkan Qasem Sultan, tapi Sultan Murad yang membunuhmu dengan tangannya telah meninggal. Tiba-tiba, suara Kemenkes terdengar memanggil nama Sinan. Sultan Murat öldü. Sinan Paşa. Kemankeş. Dan inilah yang terjadi. Setelah memanah satu kali, Kemenkes kemudian berbicara. Waktunya menyelesaikan urusan Sinan Pasha. Kamu mengejek kami ketika kami sedang berada di dalam penjara. Kamu sangat berani. Kamu sangat percaya diri. Dan panah kedua pun dilepaskan lagi oleh Kemenkes. Pek güveniyordun kendine. Ölümün kıyısında geçti. Sinan kemudian berbicara, sepanjang hidupku, aku selalu dalam bahaya di ambang kematian. Inilah yang dimaksud dengan spionase. Jadi, aku harus berani. Kamu harus bertekad dan siap untuk mati. Kemenkes menjawab, kalau begitu, ini adalah bagian di mana kamu akan mati. Git şimdi şerefinle ölme faslındasın. Öfkenin sebebi bu. Sinan yang sudah mendapatkan 3 kali panahan, kemudian berbicara lagi. Apa yang aku katakan nampaknya kebenaran. Itulah mengapa kamu menjadi marah. Aku memang benar. Kamu jatuh cinta pada Qasem Sultan. Tapi ingatlah ini, tidak ada yang tetap rahasia. Dan suatu hari, kamu akan mati untuk alasan itu. Kemenkes dengan tersenyum menjawab, aku siap. Kösem Sultan'a meftunsun. Sırf bu yüzden bir gün Razıyım. Dan untuk mempersingkat kematian Sinan, Kemenkes pun mencekik Sinan dengan tali dari busur panahnya, sembari berkata, Qasem Sultan mengirimkan salamnya. Kösem Sultan'ın selamı var. Satu musuh telah dihabisi. Nah, nanti kematiannya, sekalian aja ya Mimin bahas semuanya. Sekarang kita beralih ke musuh yang lain. Dia adalah Dr. Yasef. Dr. Yasef nampak sedang terburu-buru mengumpulkan dokumen penting dan alat-alat pengobatannya. Dan belum sempat dia keluar untuk melarikan diri dari ruangannya, inilah yang terjadi.
Hacı Ağa. Yasaf Efendi. Haji berkata, Yasef Effendi, Qasim Sultan mengirimkan salamnya. Setelah mengatakan itu, para penjaga pun mengeksekusi Dr. Yasef. Kösem Sultanımızın sana selamı var. Kini, giliran musuh yang paling beracun. Siapa lagi kalau bukan Yusuf Pasha? Husain Pasha yang tengil masuk ke ruangan Yusuf dengan menendang pintunya. Ia pun melihat Yusuf Pasha duduk diam di sana dengan memegang minuman anggur di tangannya. Yusuf Paşa, ne yalan söyleyeyim. Husain pun berkata, Yusuf Pasha, sejujurnya aku mengira kamu sudah melarikan diri karena melarikan diri adalah sifat alamimu. Kanında var. Son ana kadar hünkârım. Yusuf pun menjawab, aku melayani Sultan dengan setia sampai akhir hidupnya. Jika melarikan diri adalah sifatku, maka aku sudah melakukannya sejak lama. Aku akan berkhianat seperti yang kamu lakukan. Senin gibi ihanet ederdim. Biz sadece padişahımıza değil, Husain pun menjawab, kami tidak hanya setia pada seorang sultan. Kami juga harus setia kepada dinasti. Dan perintah untuk pembinasaan atas dinasti itu tidak masuk akal. Itu tidak bisa dilaksanakan. Sekarang alasanku mengunjungimu karena Qasim Sultan mengirimkan salamnya. Dan inilah yang terjadi. tatbik edilemez. Şimdi Kösem Sultanımızın selamı var. Dengan secepat kilat menggunakan kapaknya, Husain mengayunkan kapaknya ke kepala Yusuf. Dan Yusuf pun akhirnya meninggal dunia. Kalau kita ingat, kejadian ini sama seperti saat Sultan Murad naik tahta, di mana Qasim Sultan menghabisi satu persatu musuh-musuhnya.